Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dengan kami di channel Awi Family. Guys, pada kesempatan kali ini saya akan mereview cara kita melakukan trading cryptocurrency dengan money management, yang mana insya Allah ya bukan menjanjikan loh ya, tapi insya Allah sebagian besar berhasil untuk mendapatkan cuan dengan cara money management ini. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita ikuti guys ya. Nah, ini seperti biasa saya sangat senang sekali menggunakan aplikasi kripto, yaitu rekeningku. Kenapa kok suka sekali dengan rekeningku? Pertama, sangat mudah untuk menggunakannya, dan yang kedua, ini merupakan karya anak bangsa guys. Nah, ini guys ya. Nah, ini aplikasi rekeningku. Kalau teman-teman ingin mengikuti juga caranya untuk daftar di aplikasi rekeningku, cukup nanti teman-teman klik saja di deskripsi YouTube saya ini. Nanti sudah saya masukkan linknya. Nanti teman-teman tinggal klik saja di deskripsi di link rekeningku. Teman-teman daftar, penuhi syarat-syaratnya seperti foto bersama KTP, kalau nggak salah ada NPWP juga, ikutin saja, dan insya Allah nanti transaksinya ini bisa dalam 24 jam. Nah, kelebihan daripada kita trading di cryptocurrency ini, tradingnya ini 24 jam non-stop, tidak pernah mengenal tanggal merah. Jadi setiap hari bisa saja kita melakukan trading ini. Yuk kita buka seperti apa. Nah, ini. Nah guys, seperti ini kira-kira, ini masih loading kayaknya ya. Nah, ini seperti ini tampilannya rekeningku. Nah, saya sarankan teman-teman, apabila teman-teman tertarik untuk melakukan trading di cryptocurrency ini, syarat yang paling utama itu adalah uang yang teman-teman gunakan ini adalah benar-benar uang yang aman. Artinya uang bukan dari hasil pinjaman atau uang yang mau dimakan untuk setiap harinya. Jangan. Kenapa? Ini memang cryptocurrency itu bisa dapat untung sangat cepat, tetapi juga berisiko untuk rugi yang banyak, karena peningkatan dan penurunannya itu bisa puluhan persen bahkan ratusan persen ya guys ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini kenaikannya bisa sampai 27,50%. Bahkan bisa lebih. Ini kenaikannya. Nah, tetapi juga turunnya pun itu juga sangat tinggi. Nah, seperti ini. Oh, maaf, kembali. Nah, seperti ini turunnya sampai min 11,47%. Jadi memang resikonya seperti itu. Itu syarat pertama ya guys ya. Bukan syarat pertama, syarat yang paling utama yaitu adalah uang yang digunakan untuk trading cryptocurrency adalah harus benar-benar uang yang aman. Bukan uang pinjam, bukan uang yang harus dimakan untuk sehari-hari, apalagi uang hasil pinjaman online yang berbunga terus-menerus yang semakin tinggi. Jangan. Gunakan ini benar-benar uang aman, artinya adalah uang yang memang katakanlah hilang pun nggak apa-apa, istilahnya seperti itu. Itu ya syarat utamanya. Terus syarat berikutnya adalah teman-teman, pertama yang harus teman-teman perhatikan apabila mau melakukan trading di cryptocurrency, carilah koin-koin yang memang sudah lama. Ini ada banyak ya koin-koin yang sudah lama, seperti katakanlah contoh ya, ada Bitcoin, mana ya ini ya, yang agak lama lah, ada Doge, lumayan lah, Doge agak sedikit lama dan track recordnya ya guys ya. Terus ada Bitcoin. Nah, Bitcoin ini sudah agak lama juga ya kan, ada yang lebih agak lama, dan juga ada Matic ini juga udah lama ya guys ya. Ini jadi koin-koin yang memang sudah punya histori lama di perdagangan trading cryptocurrency. Nah, untuk koin-koin yang baru waspada saja, karena bisa saja dia tinggi sekali terus tiba-tiba anjlok. Itu yang pertama. Nah, terus bagaimana cara melakukan manajemen
money manajemennya. Ya, kita ambil contoh ya guys ya. Kita ambil contoh kalau Bitcoin mungkin teman-teman sudah banyak ya, reviewnya sudah banyak. Kita ambil contoh yang Matic saja. Coba kita klik yang Matic ini. Nah, pertama teman-teman yang harus teman-teman perhatikan adalah kalau yang saat pertama tadi cari koin yang sudah lama di perdagangan bursa cryptocurrency ya guys ya. Nah, terus selanjutnya itu adalah kita melihat grafiknya itu bukan cuma 5 menit, 30 menit, bukan. Kita lihat dalam jangka waktu yang lama guys ya. Kita coba ini. Kalau di sini ya, kita untuk motonya bisa lihat di sini guys ya. Nah, untuk motonya bisa lihat di sini guys. Nah, kita coba klik yang 1 bulan ya. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, kita pakai yang grafik 1 bulan. Bukan yang 30 menit, bukan ini kan 30 menit, ini 1 jam, 1 hari, ada juga yang 5 menit. Kita pakai yang 1 bulan. Ya kan? Nah, di situ bisa kita lihat ya bahwa angka tertinggi Matic itu di angka 41.600 dan yang paling rendah di sini. Di sini itu ada 107 tapi ini belum aktif. Anggaplah yang paling rendah di sinilah. Nah, di sini yang paling rendah di 4.530. Jadi, harga tertinggi Matic itu sempat di angka 41.600 tertingginya dan terendahnya di angka 4.530 rupiah. Bayangkan gapnya sangat tinggi sekali guys ya. Oke, kita ambil kalkulator ya guys ya. Kita ambil kalkulator, ntar kita coba ambil kalkulator dulu. Nah, kita hitung-hitungan guys ya. Nah, kita hitung-hitungan. Nah, ini kan tadi tertinggi 41.600, terendah 4.530. Oke, tertinggi 41.600, terendahnya adalah 4.530. Berarti ada 37.070 rupiah gap antara nilai tertinggi sama nilai terendah. Nah, gap ini ya kan, gap yang sangat tinggi ini kita bagi dua ya guys ya, untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui nilai tengahnya. Ini apa? Ini cara saya. Jadi nggak ada dasarnya, saya nggak belajar di mana, ini karena pengalaman yang saya dapatkan. Nah, gap tertinggi sama terendah ini 37.070 rupiah kita bagi dua. Nah, kita bagi dua. Jadi kita menemukan nilai tengahnya daripada harga Matic itu adalah 18.535 rupiah. 18.535 rupiah. Oke guys ya, kita kembali lagi ke diagram Matic. Nah, sekarang harga Matic di angka 13.850. Artinya apa? Harga 13.850 rupiah ini adalah berada di separuh daripada harga di bawah daripada harga tengahnya Matic. Tadi kan harganya Matic, harga tengahnya adalah 18.500-an kan, 18.500. Nah, ini sekarang harganya ada 13.850 rupiah. Berarti harga ini adalah harga di bawah 50% daripada harga Matic pada umumnya. Nah, kalau di harga 13.850, boleh teman-teman menggunakan dana 50%-nya atau masih tetap seperti 25%-nya. Nah, kalau saran saya melakukan trading ini dan alhamdulillah banyak berhasilnya. Saya tuh menggunakan money management, yaitu dengan saya menggunakan pembelian pertama. Pembelian pertama itu menggunakannya adalah 25% daripada dana yang saya miliki. Contoh tadi kan harga Matic itu ini kan sebenarnya harganya sudah termasuk relatif masih rendah ya guys ya. Termasuk masih rendah karena harganya di 13.850, di bawah daripada harga tengahnya Matic. Nah, tetap saya akan beli harga 13.850 rupiah ini dengan 25% dana yang saya miliki. Enggak saya belanjakan semua. Umpamanya saya store deposit di rekeningku 10 juta ya guys ya, 10 juta umpamanya. Ya kan, umpamanya 10 juta. Maka saya akan mempergunakan uang itu untuk pembelian pertama sebesar 25% atau sekitar 2.500.000.
Nah, 2.500.000 ini akan saya belikan di harga yang tadi 13.850. Nah, harga 13.850 ini ya kan dengan nilai paling rendah selisih berapa? Tadi kan nilai terendahnya 4.530 ya guys ya. Nah, selisihnya gapnya antara harga yang saya beli saat ini dengan harga terendah itu adalah 9.320. Saya bagi dua lagi. Berarti 4.660. Nilai tengah antara harga yang saya beli dan harga yang paling rendah itu di harga 4.660. Berarti mendekati harga yang paling rendah. Nah, saya belanja dana saya 25% tadi itu atau sekitar 2.500.000 di harga 13.850. Nah, ini pasti apa ya? Harganya itu tidak mungkin turun terus, tidak mungkin naik terus, teman-teman. Pasti kalau dia itu turun kelamaan, suatu saat dia akan naik. Begitu saya tuh beli di harga 13.850 dan tiba-tiba dia tuh naik. Begitu naik 5% saja atau 10% jual. Jangan terlalu lama menunggu, karena apa? Karakter daripada cryptocurrency ini dia itu naiknya itu juga tidak terlalu lama. Contoh ya, kita lihat yang 1 jam ya. Nah, seperti teman-teman. Loh, ya kan? Dia bisa turun di harga 12.800, bisa di tertinggi 14.750. Kemudian turun lagi. Ya kan? Kemudian turun lagi loh. Dari 14.750. Nah, turun lagi sampai di harga 13.000. Naik turun seperti itu. Nah, kalau kita tadi membelanjakan uangnya 25% dari uang 10 juta yang kita miliki di trading ini, 2.500.000 di harga 13.850, kemudian turun. Nah, turun umpamanya turun 10 atau 20%. Kalau saya tuh menunggu turunnya sampai 20%. Kalau turunnya sudah 20%, kalau 20% kan kurang lebih sekitar Rp3.000 ya turunnya ya. Kalau harga itu sekitar 11.000 atau 10.500 mendekati 11.000, karena saya katakan saya tuh beli di harga 13.850, 20%-nya di kisaran harga 11.000-an, 11.000-an lah. 11.000-an atas 10.500 sampai 11.000, maka saya akan membelikan uang saya lagi sebanyak 25%. Jadi yang saya belanjakan pertama 25% atau sekitar 2.500.000, begitu turun ke harga 11.000 atau 10.500, maka saya akan belanja lagi sebanyak 25% atau sekitar 2.500.000. Paham ya sampai di sini ya teman-teman ya? Tadi kan saya belanja pertama 13.850. Ya kan, sebanyak 25% atau 2.500.000 dari uang yang saya punya di 10 juta di rekeningku. Contoh seperti itu. Begitu harga itu naik 5% atau 10% saya jual. Nah, terus saya belanja lagi, ya kan, 25% lagi. Jadi batinya itu jangan diikutkan untuk belanja, simpan dulu. Simpan dulu teman-teman. Nah, tapi begitu turun, nah harga 13.850 itu turun, saya tunggu turunnya. Kalau turunnya sampai 20%, maka saya akan belanja lagi 25% dari uang yang tersisa. Tadi kan 10 juta dikurangi 2.500.000 di pertama, sisa 7.500, 7.500.000. Ya kan? Saya belanja lagi 2.500.000. Nah, berarti masih ada uang cadangan saya 50% kan, 5 juta kan yang belum saya belanjakan. Nah, begitu turun harga dari 13.850 ke harga 11.000 atau 10.500, saya beli lagi sebanyak 2.500.000. Nah, tetapi nanti kalau terus turun sampai mendekati harga minimal, yang harga paling rendah itu Rp4.530, taruhlah mendekati di harga 5.000, saya beli 50% dana yang tersisa saya tadi itu 5 juta. Jadi 100% dana itu sudah saya belanjakan. Nah, kenapa saya yakin dia itu akan kembali normal? Karena dari historinya ini kan sudah lama banget ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat Matic ini sudah bermain tahun ini. Nah, tahunnya kan mulai bulan berapa nih? Tahun 2012 dia sudah mulai masuk ke trading. 2012 bulan 1 tahun 2012. Nah, ini harga terendahnya.
Nah, begitu dia tuh mencapai harga terendah di 4.530, dia mantul ke atas naik. Yang saat ini di harga 13.950 rupiah dan yang tertinggi 41.600. Prinsipnya teman-teman, trading cryptocurrency ini tidak mungkin dia akan naik terus. Dan begitu juga dengan turunnya, tidak mungkin dia turun terus. Pasti akan naik turun, naik turun, naik turun. Kecuali kalau koin itu tiba-tiba lenyap atau hilang, itu sudah nasib yang tidak bisa kita prediksi entah karena apa. Saya nggak bisa menjawabnya di situ ya, karena bukan ranah saya. Nah, apabila kita belanja tadi yang 25% itu katakanlah naik 10% atau 5%, jual saja. Tadi kita belanja di 13.850. Kemudian naik menjadi 15.000. Jual aja nggak apa-apa. Jual kan sudah dapat untung nih, dapat untung 5% atau 10%. Nah, untungnya itu jangan dibelanjakan lagi, tetap belanja di harga 2.500.000. Dan ini saya praktekkan kalau sudah 1 bulan umpamanya dari 10 juta itu dalam 1 bulan terkumpul berapa? Umpamanya saya total 1 bulan dari modal 10 juta tadi yang saya belanjakan dan money management, ya kan? Dengan money management itu untung umpamanya 3 juta atau 4 juta, 40% kan dari 10 juta. Untung 4 juta. Baru saya akan memulai lagi. Apakah uang yang 4 juta itu akan saya ambil untuk biaya tabungan untuk biaya hidup sehari-hari, atau saya akumulasikan dengan modal awal. Jadi yang awalnya 10 juta jadi 14 juta. Itu tergantung Anda. Yang penting ingat teman-teman, money management pertama, belanjakan yang pertama itu adalah 25% daripada uang yang Anda miliki ya. Apabila turun 10 sampai 20%, ya kan? Turun 10 sampai 20%, yang kedua belanjakan lagi sebanyak 25% daripada uang yang Anda miliki. Apabila turun terus, tunggu sampai mendekati harga yang paling rendah. Kalau sudah mendekati harga yang paling rendah seperti ini 4.500, supaya dia itu di harga 5.000 lah, belanjakan. Belanja yang ketiga yaitu sebanyak 50% atau semua uangnya kita belanjakan. Dan tunggu dengan sabar, insya Allah dia akan naik dengan sendirinya. Sehingga kenapa kita melihat akumulasi dari harga tersebut, sehingga kita mendapatkan harga yang rendah. Nah, apabila sebaliknya, apabila harga itu naik, waktu kita belanja 25%, yang pertama naik 5 sampai dengan 10%, jual. Jangan tunggu sampai kita pengen nunggu harga sampai tinggi banget, jangan. Nanti keburu turun lagi harga tersebut. 5-10% prinsipnya jual. Nah kan untungnya sedikit Pak, enggak apa-apa. Yang penting cuan, dan cuan, ya kan? Nah nanti belanja lagi di harga yang sama. Di harga umpamanya naik jadi 15.000. Kita tunggu. Kita pasang harga di 14.800 umpamanya. Kita belanja lagi 25% atau 2.500.000-nya itu. Begitu seterusnya. Oke guys, semoga ini bisa membantu. Ini cara saya ya. Cara saya, mohon maaf jika cara saya ini mungkin tidak sesuai dengan trader-trader yang profesional. Ini cara saya yang mana sudah saya terapkan sejak saya main trading cryptocurrency, yaitu sejak tahun 2018 saya main, dan alhamdulillah bagi saya menguntungkan ya kan. Apalagi tahun-tahun 2 tahun yang lalu Doge yang waktu saya belanja di harga Rp50 tiba-tiba naik menjadi 10.000 lebih kalau nggak salah waktu itu. Alhamdulillah saya bisa dapat dapat untung yang banyak, dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung di cryptocurrency, nanti saya kasih linknya ya, link rekeningku ini. Teman-teman tinggal klik saja, gampang banget daftarnya gampang, depositnya gampang, withdrawnya pun gampang banget, cepet banget uangnya tuh masuk ke rekening kita. Teman-teman bisa lihat video-video saya sebelumnya untuk withdraw, untuk deposit dan sebagainya. Itu aja guys yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.